Selamat pagi semua peserta didik SMP Negeri 158 kelas 9. Hari ini kita akan membahas topik SMK, atau lebih detailnya di SMK persiapkan dan rencanakan masa depan. Kita akan melihat apakah ini kabar buruk atau kabar baik. Kita lihat, menurut data, tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang berpendidikan SMK. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik Suharyanto di Jakarta, pada tanggal 5 bulan 11 2019. Ini adalah data. Tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang berpendidikan SMK. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk bagi Anda? Masih maukah Anda di SMK? Jangan khawatir, kita lanjutkan. Perubahan adalah keniscayaan atau keadaan mutlak, keadaan yang pasti. Untuk itu makanya kita perlu antisipasi terhadap perubahan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu perencanaan, termasuk merencanakan sekolah di SMK. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan, dan pelaksanaannya kita sekolah di SMK. Ibarat ada kata berselancar di atas gelombang perubahan, karena perubahan itu adalah keadaan yang mutlak. Setiap pengambilan keputusan akan mengakibatkan konsekuensi tertentu di dalam kehidupanmu. Engkau akan mengambil sekolah di SMK, engkau akan menerima konsekuensinya. Pada saat kamu memutuskan untuk sekolah di SMK, maka konsekuensinya adalah yang pertama, kamu akan menaati peraturan yang ada di sekolah itu selama 3 tahun. Tidak waktu yang sebentar, selama 3 tahun. Kamu akan bertemu di sana dengan aturan-aturan yang sudah baku, yang tidak bisa kompromi, yang semestinya kita harus tunduk ada di sana. Untuk itu kita tentukan sekolah mana yang sepertinya peraturannya baik untuk membawa kehidupan kita yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah bertemu dengan komunitas atau teman-teman kita selama 3 tahun. Lingkungan kita, teman-teman kita ternyata sangat mempengaruhi keadaan kita. Jadi ketika kita ada di SMK, ini akan mempengaruhi apakah kita belajar dengan baik, apakah kita akan berpendidikan dengan baik, apakah kita akan menjadi lulusan-lulusan SMK yang menurut data dari tahun 2019 itu adalah pengangguran. Tentu kita nggak mau, tentu kita tidak mau. Kamu dan orang tuamu, bahkan semuanya tidak ada yang mau. SMK ada beberapa jenis yang sudah ada di sekolah-sekolah jurusan, baik itu bisnis, perkantoran, TKJ, otomotif, akuntansi, tata boga, multimedia. Semuanya ini adalah jurusan. Semuanya ini adalah baik. Lalu Anda harus memastikan kemana hati Anda, kemana bakat Anda, sehingga Anda harus mengambil salah satu dari antara bagian-bagian yang ada ini. Mungkin ada yang lain. Keuntungan di SMK itu apa sih? Apapun jurusannya, lebih banyak praktik daripada teori. Tentu ini sangat beda dengan SMA. SMA lebih banyak teori daripada praktik. Tetapi SMK tidak, lebih banyak praktik daripada teori. Mengapa? Karena SMK disiapkan, ditentukan dengan jelas, yaitu bekerja. Ketika Anda masuk SMK, Anda sedang disiapkan untuk bekerja, bukan untuk kuliah. Namun Anda bisa kuliah.
Sekali lagi saya ulangi, ketika Anda masuk ke SMK, Anda sedang disiapkan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Bukan berarti Anda tidak bisa kuliah. Anda bisa kuliah, tetap bisa kuliah, apapun itu bentuknya. Contoh, jurusan teknik komputer dan jaringan misalnya, mata pelajaran yang dihadapi sangat berbeda, yaitu perawatan komputer, instalasi jaringan, teknik perakitan komputer, dan lain-lain. Ini ada bagian dalam SMK jurusan TKJ yang berkaitan dengan komputer. Sedangkan siswa yang jurusan tata boga, dia bisa belajar tentang peralatan memasak, tentang kuliner, tentang bisnis kuliner, dan sebagainya. Tentu ini semua disiapkan. Sekali lagi, SMK ada untuk menyiapkan Anda masuk ke dunia kerja. Sehingga itu siapkan diri Anda. Apakah Anda siap untuk bekerja? Masuklah ke SMK. 2000 orang yang lahir tahun 2000 atau 30 tahun kemudian, semuanya pelajaran, semuanya pendidikan, semuanya pekerjaan berbasis internet atau berbasis komputer. Kita yang ada lahir pada tahun 1981 sampai 1984, dia kalangan milenial yang serba instan, serba internet. Lalu kita yang ada di tahun 1995 sampai tahun 2010, kita ada di generasi Z yang serba milenial. Juga ada orang yang lahir pada tahun 2011 sampai 2035. Semuanya ini adalah data yang serba instan. Generasi yang maunya instan, generasi yang serba internet. Jadi siapkan. Anda ingin masuk ke SMK yang menurut saya harus ada fasilitas-fasilitas yang mendukung ke arah ini. Mengapa? Karena perkembangan ke depan ini berbasis internet, berbasis teknologi serba internet. Untuk itu makanya jangan masuk SMK asal-asalan. Yang penting saya masuk. Tidak. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Bukan sempurna, namun akan membawa kamu kepada yang lebih baik. Untuk biaya, jika saya dapat sekolah negeri, saya akan masuk SMK. Jika tidak, saya akan masuk SMA. Justru ini salah. Kalau Anda tidak bisa masuk negeri, di SMK Anda masuk SMA, itu salah. Mengapa? Karena SMK mempersiapkan Anda untuk bekerja. Namun ketika Anda tidak masuk ke dunia, ketika Anda tidak masuk ke SMK yang negeri lalu masuk ke SMA, ini akan memakan biaya yang begitu lama. Biaya SMK mahal, kita tentu ada juga beasiswa dan sebagainya untuk mendukung. Sekali lagi, jika tujuanmu untuk membantu keluarga, untuk bekerja, masuklah ke SMK. Tentu kita tidak asing lagi dengan ini. Ini adalah perkembangan yang nyata di depan kita terakhir ini. Gardu tol otomatis. Semua, beberapa bagian, bahkan hampir seluruhnya, gerbang tol tidak lagi dijaga oleh manusia, tetapi dia hanya tinggal tag kartu, tidak membutuhkan manusia, lalu dia bisa lewat. Lalu kemana manusianya? Ada beberapa yang dipekerjakan di tempat lain. Lalu kenyataannya adalah karyawan-karyawan yang ada di sini sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh kartu. Itu artinya apa? Lihatlah SMK yang membawa perkembangan secara kekinian, pelajaran yang tidak melulu. Lihat perkembangan kurikulumnya. Pastikan Anda masuk tidak SMK yang asal-asalan, bukan juga karena murah. Tapi seandainya biaya itu terjangkau, lalu fasilitas mendukung, silakan masuk di sana.
Kita akan melihat lagi The Cost. The Cost yang tadinya ketika saya masuk ke sana, restoran ini banyak sekali pelayanan yang menghampiri. Tapi sekarang ini tidak lagi. Sekarang hanya digantikan dengan selembar kertas. Kecil kertasnya. Namun kemana orang-orang itu? Tidak digunakan lagi. Menurut data yang saya ketahui dari seseorang, 50% pegawainya tidak lagi bekerja. Sekarang ketika orang ingin makan di restoran tersebut, dia datang lalu ambil menunya lalu bayar ke kasir. Orangnya kemana? Teman-teman, kalau Anda masuk SMK lalu Anda belajar asal-asalan, Anda tidak mengupgrade, Anda tidak serius belajarnya, Anda tidak mempersiapkan diri Anda bekerja di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. Mohon maaf, mungkin Anda dan saya juga akan ketinggalan seperti ini. Mungkin kita akan digantikan dengan robot. Untuk itu makanya pilihlah SMK yang pelajarannya, yang pendidikannya membawa kita semakin lebih baik. Gojek, kita mau makan tinggal pesan. Lazada, kita mau barang apa semua ada di sana. Ini perkembangan. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Ini adalah perubahan mau tidak mau. Dunia atau akhir-akhir ini sedang mempelajari. Dunia sedang membawa kita ke arah ini. Kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa. Arti lain kita akan mati. Seperti matador ini. Orang terbiasa tidak akan terbang, tapi kalau dia tidak terbang, dia akan mati tertabrak. Sekali lagi, siapkan dirimu. Kita mau berubah. Kalau kita masuk di SMK, pilih SMK yang terbaik menurut kita. Fasilitas mendukung. Hati kita sepertinya enak ingin masuk ke sana, silakan masuk. Tentu ada pertimbangan. Pikirkan biaya semuanya, karena Anda disiapkan untuk masuk ke SMK itu adalah untuk bekerja, untuk merencanakan yang lebih baik. Selamat menempuh pendidikan yang baru. Selamat berpuasa. Salam dari saya, Hendrik Sidaputra.